Shanti. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pasca pembatasan pembuangan sampah, KLH, BPLH inspeksi TPA Suwung. Sementara itu pemirsa, umat antusias hadiri karya IBTK di Pura Agung Besaki. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH melakukan inspeksi langsung di tempat pemrosesan akhir TPA Suwung sebagai tindak lanjut kebijakan pembatasan pembuangan sampah yang berlaku sejak 1 April 2026. TPA Suwung tidak lagi menerima sampah organik dan hanya diperuntukkan bagi sampah residu. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, buang menuju pengelolaan berbasis pengurangan di sumber dan pemrosesan yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menekankan pemilahan, pengolahan, serta pengurangan beban TPA. Inspektur Utama KLH BPLH Irjen Pol Winarto menyampaikan bahwa secara umum implementasi kebijakan telah berjalan baik, namun masih diperlukan penguatan sistem pengawasan, termasuk optimalisasi 2 tahapan verifikasi serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV agar seluruh proses lebih akuntabel dan transparan. Jadi memang kami ditugaskan Pak Menteri LH dan BPLH untuk mengevaluasi berdasarkan dari laporan-laporan yang beliau terima, makanya kami disuruh turun ke lapangan, baik itu secara informal seperti ini maupun nanti kita turun ke lapangan cek apakah benar sesuai dengan laporan yang diterima oleh Bapak Menteri. Dan ini dari hasil yang disampaikan tadi cukup baik progresnya, mungkin ke depan sambil jalan nanti akan saya cek ke lapangan, mudah-mudahan sesuai dengan yang dilaporkan. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan sampah di TPA Suwung mulai menunjukkan dampak positif. Sejak diberlakukannya kebijakan bahwa hanya sampai residu yang dapat masuk ke TPA, jumlah truk yang masuk mengalami penurunan signifikan. Secara empiris, kebijakan ini mulai mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam praktik pemilahan sampah di sumber. Perkembangannya sangat kondusif, jadi jumlah truk yang ke TPA Suwung karena hanya sampah residu yang boleh dibawa ke TPA Suwung, jumlah truknya sekarang sudah jauh berkurang. Sebelumnya waktu sampah biasa, sebelum tanggal 1 itu mencapai lebih dari 500 truk per hari. Sekarang ini sudah berkurang jauh, berkurang lebih dari 50%-nya. Kalau dirata-ratakan, jadi sudah ada kemajuan yang luar biasa.
KLH BPLH menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, solidaritas Lembaga Keuangan Desa Adat di Bali kembali ditunjukkan melalui aksi nyata kepedulian terhadap sesama. Bantuan dana bencana sebesar ratusan juta rupiah disalurkan oleh BKS LPD Provinsi Bali untuk LPD Desa Adat Cempage Bangli yang terdampak musibah kebakaran. Badan Kerjasama atau BKS LPD Bali bersama LPD Provinsi Bali melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan dana bencana kebakaran kepada LPD Desa Adat Cempage pada Kamis 9 April 2026. Kegiatan kemanusiaan ini mengusung tema Peduli Sesama Bersama Kita Bisa sebagai bentuk penguatan solidaritas antar LPD di Bali. Bantuan tersebut merupakan hasil penghimpunan dana sosial secara sukarela dari LPD Sebali yang dikoordinir oleh BKS LPD Kabupaten Bangli. Dana ini diberikan sebagai respon atas musibah kebakaran yang terjadi pada 25 Februari 2026 dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas operasional LPD Cempage. Pemucuk LPD Cempage, Wayan Suartamo, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima. Dana tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki sarana operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali optimal. Hal senada disampaikan Ketua BKS LPD Kabupaten Bangli, Ketut Suwarno, yang mengapresiasi inisiatif BKS LPD Bali dalam menggalang bantuan. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan sekaligus menjadi bukti bahwa LPD Cempage tidak menghadapi musibah ini sendirian. Sementara itu, Jero Bendesu Cempage Wayan Nyepek mengungkapkan bahwa musibah kebakaran membawa sejumlah tantangan bagi operasional LPD. Namun demikian, pihaknya mendorong seluruh jajaran untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran dan momentum untuk bangkit. Di sisi lain, Ketua BKS LPD Bali Inyoman Cendikiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial Sukaduka yang telah berjalan sejak lama. Penghimpunan dana dilakukan secara transparan sebagai wujud akuntabilitas kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Selain bantuan dana, dukungan juga diberikan dalam bentuk peralatan seperti komputer. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pemulihan operasional, tetapi juga memberikan dorongan moral bagi pengelola LPD Cempage untuk terus berkembang. Ini kita menghimpun atau mengumpulkan secara sukarela sumbangan sosial untuk bencana. Nah, ini sudah berlaku juga baik bencana-bencana bakaran juga bencana yang lainnya. Itu sudah kita lakukan sejak awal, sejak dulu. Hari ini kebetulan kita diterima oleh perjuru adat, tokoh-tokoh masyarakat. Harapan kita tentu ini jangan dilihat dari jumlahnya, dari besarnya, tetapi ini merupakan kebersamaan ya ekosistem sosial yang kita lakukan. Juga sekaligus menunjukkan bahwa persatuan dan kebersamaan LPD Bali itu sangat kompak. Ini buktinya sekarang ini. Nah, tentu dana itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk operasional. Melalui aksi solidaritas ini, LPD Sebali kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersamaan dan saling mendukung di tengah tantangan. Bantuan yang disalurkan diharapkan menjadi langkah awal bagi pemulihan dan penguatan LPD Cempage ke depan. Biana, Bali TV. Pemirsa, umat antusias hadiri karya IBTK Pura Besaki. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, karya Ide Betara Turun Kabeh atau IBTK 2026 disambut penuh sukacita oleh umat Hindu dari Bali maupun luar Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya antusiasme umat untuk menghadiri rangkaian IBTK, mulai dari prosesi melasti, puncak karya hingga bakti penganyar, dan nyejar berlangsung selama sekitar 3 minggu terhitung sejak puncak karya. Ketua PHDI Provinsi Bali I Nyoman Kenak mengapresiasi semangat para umat dari berbagai wilayah yang tumpah ruah hadir pada rangkaian perayaan Ide Betara Turun Kabeh atau IBTK 2026 di Pura Besakih, Karangasem untuk melaksanakan persembahyangan. Selain itu, umat juga dinilai semakin tertib. Hal ini juga didukung oleh pihak panitia yang sangat inspiratif dan cekatan dalam menangani pemedek yang nangkil ke Pura Besakih. Lebih lanjut, PHDI Provinsi Bali berharap pelaksanaan rangkaian daripada IBTK 2026 ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, semua pihak menurutnya sudah berkewajiban untuk mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh panitia IBTK 2026 dan juga oleh pemerintah yang telah disosialisasikan oleh Jero Bendesa Besakih. Biar pelaksanaan kemudian hari dia saat nganyarin dan selanjutnya udah yang di backup oleh Pura Catur Lawo dari 4 pura besar itu, saya yakin ini akan nyambung dan akan tertib sampai di saat penyinaban. Yang penting kita selalu seperti dalam sastra disebutkan Satya Branta Mugram Diktet apa Brahmoyadnya Pratiwi Darayanti. Artinya untuk keseimbangan ini ayo ikuti aturan itu, aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah dan sudah disosialisasikan oleh Jero Bendesa sekaligus sebagai ketua panitia yang nantinya untuk kebersamaan kita suksesnya acara Ide Betara Turun Kabeh di Besakih ini. Selain itu, menurutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar para pemedak mengurangi bahan berbahan plastik saat melakukan persembahyangan ke Pura Besakih, menurutnya sudah tersosialisasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan situasi yang ada di lapangan, yaitu hampir sebagian besar telah menerapkannya sebagai bentuk ketaatan umat. Saya keliling tadi mengingat dari himbauan pemerintah tentang untuk mengurangi sampah plastik itu kayaknya udah mereka hampir kalau bilang 100% kan nggak mungkin ada aja mungkin berapa, tapi secara in general secara garis besarnya umat sangat taat sekali dengan aturan yang telah diterapkan yang disosialisasikan oleh panitia itu sendiri. Dipandang dari sisi spiritual, upacara Dewa Yatnya yang dilaksanakan di Pura Besakih serta dengan kehusukan dari umat Hindu dalam menjalankan persembahyangan. Pihaknya berharap di dalam tahun kuda api tahun ini bisa menjadi samudera penyejuk dan mendamaikan seluruh umat beserta isinya di Bali untuk keberlangsungan seluruh umat beragama di Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa FH Unwar kembali memperkuat jejaring internasional dengan menggandeng University Technology Mara UiTM Malaysia dalam kegiatan Global Leisure Series yang digelar di Auditorium Ajna Dewi, lantai 5 Gedung G2, Fakultas Teknik dan Perencanaan Unwar, Kamis pagi 9 April 2026.
Kegiatan tahunan ini dibuka langsung oleh Rektor Unwar, Profesor Dr. Insinyur Igede Suronayo Pandit MP, bersama Dekan Fakultas Hukum Unwar, Dr. Nimade Jaya Senastri SHMH. Forum akademik ini menghadirkan 4 narasumber dengan beragam topik hukum kontemporer yang berkembang di tingkat global. Dari Faculty of Law UITM Malaysia hadir Dr. Nurul Janah Mustafa Khan yang membawakan topik Development and Trend in Corporate Law. Mrs. Suhaira Nadia Zulkifli dengan topik Critical Perspective on Bankruptcy and Insolvency Law, serta Mrs. Amelia Masran yang mengulas Corporative Analysis of Land Law. Sementara dari Eva Unwar, Inyoman Aji Duranegara Payuse menyampaikan materi Human Centered Artificial Intelligence Framework in Indonesian Law. Ketua Panitia Inyoman Aji Duranegara Payuse menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama berkelanjutan antara FH Unwar dan Faculty of Law UITM Malaysia yang telah terjalin selama 5 tahun terakhir. Global Lecture Series menjadi agenda rutin tahunan untuk menghadirkan dosen internasional berbagai keahlian di bidang hukum. Topiknya ini tidak hanya terkait satu tema saja, tetapi berbagai macam topik yang sedang berkembang di dunia pada saat ini. Jadi diharapkan dengan sharing ini, mahasiswa dan juga dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dapat update terkait bagaimana kondisi perkembangan dari legal field yang ada di dunia pada saat ini, khususnya yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Indonesia. Jadi dari topik-topik tersebut diharapkan nanti akan muncul ide-ide baru untuk rencana-rencana penelitian oleh dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Dekan FH Unwar Nimade Jaya Senastri menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada seminar, tetapi juga mencakup kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, tema hari ini sebenarnya ada hal-hal yang menarik. Pertama yang berkaitan dengan AI, berkaitan dengan pertanahan, berkaitan dengan perbankan, di mana isu-isu yang menarik itu adalah isu yang berkaitan dengan hal-hal persoalan hukum yang terkait dengan tanah, perbandingan antara Malaysia dengan Indonesia, kemudian tentang kepailitan, karena sistem hukum kita kan juga agak sedikit tidak sama gitu, sehingga dengan adanya acara Global Lecture Series ini diharapkan kita semua mendapatkan pengetahuan tentang hukum yang berlaku di dua negara. Sementara itu, Rektor Unwar, Profesor Igede Suronayo Pandit menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong internasionalisasi kampus, khususnya Fakultas Hukum. Menurutnya, kehadiran akademisi dari UITM memberikan perspektif global yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan keilmuan hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa setelah terakreditasi unggul saat ini ya, akan menuju peningkatan berupa tersertifikasi AUN-QA di ASEAN, sehingga dengan demikian hari ini hukum membuktikan telah melaksanakan kolaborasi di Asia Tenggara di Universitas UITM terkait dengan law and global, jadi khazanah hukum di tingkat global. Dengan terselenggaranya Global Lecture Series ini, Eva Unwar menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring internasional dan meningkatkan kualitas akademik menuju institusi berdaya saing global. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi bekuk 11 pelaku. Polres Buleleng sita 1044,58 gram sabu dan bongkar jaringan Sumatera. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game.
Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, Satuan Reserse Narkotika dan Obat Terlarang Polres Buleleng berhasil mengungkap kasus besar peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Sebanyak 11 orang pelaku diamankan dari 8 lokasi berbeda dengan total barang bukti lebih dari 1 kilogram sabu. Kamu sana yang kamu cari ini udah terbagi semuanya, ada satu yang nunggu. Dari seluruh pengungkapan, total barang bukti sabu-sabu yang disita mencapai 1044,58 gram bruto. Jumlah terbesar berasal dari pengungkapan jaringan lintas provinsi Buleleng, Sumatera di wilayah Desa Dencarik, Kecamatan Banjar dengan barang bukti mencapai 1020 gram bruto atau sekitar 1 kilogram neto. Mulai dari yang besar sampai yang kecil, kami akan melakukan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya, seserius-seriusnya, sefokus-fokusnya agar narkoba yang menjadi musuh kita bersama itu bisa kita habisi. Kemudian ini juga sebagai bentuk. Kapolres menegaskan pengungkapan ini menjadi yang terbesar di wilayah hukum Polres Buleleng, sekaligus menunjukkan bahwa peredaran narkoba di daerah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pengungkapan kasus bermula dari pengembangan penyelidikan terhadap jaringan sebelumnya. Tim opsional kemudian menangkap 2 tersangka berinisial KM dan DL di sebuah kantor jasa pengiriman di wilayah Dencarik saat mengambil paket kiriman. Dari tangan keduanya, polisi menyita 1 paket sabu-sabu seberat 1 kg yang dikirim dari Palembang, Sumatera Selatan yang diletakkan dalam sebuah paket speaker aktif. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui paket tersebut berisi sabu yang dibeli dari seseorang di Palembang. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Denpasar menangkap 42 pelaku narkoba dalam kurun waktu hampir sebulan lebih dari 1 Maret hingga 7 April 2026. Salah satu pelaku merupakan warga negara Belarusia yang ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Langkuikau, Desa Unggasan, Kuta Selatan dengan barang bukti ganja kering dan kokain. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo David Simatupang mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurun waktu 1 Maret hingga 7 April 2026 dengan mengamankan 42 pelaku. Sementara total barang bukti yakni ekstasi 2.135 butir, sabu-sabu 1,2 kg, ganja 1 kg, tembakau sintetis 285,3 gram, dan kokain 33,69 gram. Kombes Leonardo menjelaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya intensif kepolisian dalam menekan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Denpasar. 2 tersangka merupakan residivis kasus narkotika yakni VM alias Vicky Monaro yang pernah terjerat kasus serupa pada 2016
dan NP alias Ngakan Putu Sugiantara pada 2021 dan satu lagi WNA berinisial HS asal Belarusia. Kurang lebih 1 bulan ini telah melakukan pengungkapan kasus, yaitu kasus narkoba, jumlah kasus 40 kasus dengan jumlah tersangka 42 orang laki-laki. Ini semuanya sebagai pengedar dengan jumlah barang bukti yaitu ekstasi sebanyak 2.135 butir, sabu seberat 1.294,44 gram atau seberat 1,2 kg, ganja seberat 1.078,3 gram atau 1 kg, tembakau sintetis 285,3 gram, dan kokain seberat 33,9 gram. Sementara Kasatgas Narkoba Kompol Ikomang Agus Darmoyane mengungkapkan dari tersangka HS ditemukan barang bukti ganja seberat 483,5 gram dan kokain 33,69 gram. Penangkapan tersangka merupakan hasil koordinasi dengan Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Bea Cukai di Jakarta Selatan berawal dari adanya informasi pengiriman paket narkoba ke Bali. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan akhirnya petugas menangkap pelaku dengan barang bukti ganja. Saat dilakukan penggeledahan di penginapannya, petugas menemukan kokain. Tersangka mengaku kokain tersebut didapat dari rekannya warga negara Georgia yang disembunyikan di baju dalam koper. Diduga ganja dan kokain tersebut akan diedarkan. Kokain ini hasil penyelidikan awal kami didapat dari rekannya, temannya dari negara Georgia. Teknis pengiriman barangnya pun masih kita dalami, ya informasi awal dari keterangan pelaku bahwa dia disimpan di dalam baju, di dalam koper ya, sudah dibungkus rapi, sehingga mungkin tidak terdeteksi pada saat masuk ke Indonesia khususnya di Bali. Rai Swantara, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, seorang driver ojol ilegal ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Denpasar Barat. Pelaku berpura-pura bisa mengantar korban, namun ketika akan melakukan pembayaran, pelaku membawa kabur HP korban. Pelaku berinisial SAP 30 tahun membawa kabur sebuah HP milik korban RG 50 tahun. Pelaku beraksi di Jalan Pulau Galang, Pemecutan Klot, Denpasar Barat. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Niwayan Adnyani Prabawati menjelaskan, kronologisnya berawal dari korban memesan ojol di Jalan Gunung Rinjani, Denpasar Barat secara online. Tapi ojol tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya korban membatalkannya. Beberapa menit kemudian datang pelaku pakai jaket ojol dan mengaku bersedia mengantar korban secara offline. Selanjutnya korban diantar sampai di TKP dan menyerahkan uang Rp100.000 untuk bayar ongkos ojek Rp15.000. Saat itu pelaku tidak punya uang kembalian. Korban yang berniat menukar uang tersebut tapi dicegah oleh pelaku. Pelaku meminta korban membayar langsung lewat HP. Karena korban tidak mempunyai aplikasi, pelaku minta HP korban dengan alasan untuk membuatkan aplikasi pembayaran. Karena lama korban meminta HP-nya dikembalikan, namun malahan membawa kabur dan dijual Rp1 juta. Pelaku mendatangi korban, kemudian menawarkan untuk naik ke kendaraannya. Setelah diantar sampai di tujuan, korban berniat akan membayar dengan menggunakan uang pecahan besar dan alasan daripada pelaku tidak memiliki kembalian, sehingga pelaku menawarkan diri untuk membantu korban membayar menggunakan aplikasi, sehingga handphone korban diberikan kepada pelaku untuk dibantu mendownload aplikasi. Namun ketika korban lengah, pelaku langsung membawa kabur HP tersebut. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak memiliki aplikasi ojol. Pada tahun 2023, akun ojek online pelaku di blacklist karena pernah melakukan pelanggaran saat kerja di Jakarta, sehingga pelaku tidak bisa daftar ojol lagi. Pelaku pakai jaket ojol supaya mudah mendapatkan penumpang secara offline. Warga dihimbau hati-hati saat pesan ojek online atau ojol secara offline. Rai Swantara, Bali TV.
Pemirsa, WFH mulai berlaku. Kampus di Bali siap hybrid, tapi administrasi jadi tantangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nanya tawa terus mengalir. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disambun anak alit nekli. Metapa kalau kebos, mepandes utawi mesangin, mesin ramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski belum menyasar sektor pendidikan, kebijakan ini mulai mendapat respon dari kalangan perguruan tinggi di Bali. Ditemui di kampus Universitas Warmadewa Kamis pagi, Rektor Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Gede Surenaya Pandit, menilai kebijakan WFH bukan hal baru. Menurutnya, kampus sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran daring maupun hybrid sejak masa pandemi COVID-19. Di lingkungan perguruan tinggi, kesiapan infrastruktur dinilai sudah memadai, mulai dari learning management system hingga platform meeting online. Seluruhnya telah mendukung pembelajaran jarak jauh. Namun ia mengakui tantangan justru muncul di sektor administratif kampus. Koordinasi antar bagian yang membutuhkan interaksi langsung dinilai tidak sepenuhnya bisa digantikan oleh sistem daring. Namun di sisi lain, di bidang administratif, tentunya ini menjadi problem, ya, karena segala sesuatu yang bersifat komunikatif, ya, antar bidang, berbagai bidang, mungkin akan dilaksanakan secara bertahap, gitu ya. Jadinya dipilah begitu. Jadi mana kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan secara daring atau hybrid itu tidak mungkin kita laksanakan. Kita siapkan paling tidak bisa kita kumpulkan begitu. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Nimade Jaya Senastri mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi terkait penerapan WFH di sektor pendidikan. Dari sisi kesiapan, ia mengakui kampus telah memiliki pengalaman saat pandemi COVID-19 dalam menjalankan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS. Meski demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka tetap lebih efektif. Menurut saya tuh WFH-nya 1 hari itu nampaknya belum efektif karena ada kalau dulu COVID itu kan 1 minggu, sedangkan ini hari Jumat saja itu nampaknya belum perlu dikaji gitu ya, karena pembelajaran dari beberapa pandangan kami dosen dan mahasiswa nampaknya memang tatap muka lebih efektif.
Akademisi Universitas Warmadewa Inyoman Aji Duranegara Payuse menyebutkan kebijakan WFH merupakan langkah jangka pendek yang realistis di tengah kondisi global, khususnya terkait efisiensi penggunaan bahan bakar. Tentunya mungkin ini bukan merupakan solusi jangka panjang, ini merupakan solusi jangka pendek yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar untuk kegiatan yang lebih urgent itu dapat terpenuhi. Sebenarnya ini merupakan suatu langkah yang solutif untuk saat ini karena mengingat kondisi global tidak memungkinkan kita untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Apabila kita melakukan komparasi dengan beberapa negara lainnya seperti Australia, bahkan salah satu caranya untuk memaksakan penduduknya untuk menggunakan transportasi umum sehingga dapat menghemat bahan bakar adalah dengan menggratiskan transportasi umum. Seandainya saja bahwa bila Bali, Indonesia memiliki jaringan transportasi umum yang memadai sehingga dapat mengcover seluruh area aktivitas yang ada di Bali, maka sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Australia dapat kita implementasikan di sini. Tapi mengingat pada saat ini kondisinya belum ideal, maka solusi yang paling mungkin kita lakukan saat ini adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Dengan berbagai pandangan tersebut, kebijakan WFH di Bali dinilai menjadi langkah awal menuju efisiensi energi. Meski implementasinya di sektor pendidikan dan administrasi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritikan terhadap dirinya yang dinilai terlalu sering keluar negeri di tengah upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Prabowo menegaskan jika lawatannya ke luar negeri adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis minyak akibat perang antara AS Israel dengan Iran. Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyebut dirinya terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, setiap lawatan yang dilakukan semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk untuk mengamankan kebutuhan energi nasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 8 April 2026. Prabowo secara tegas menyatakan jika kunjungannya ke luar negeri bukan untuk liburan, melainkan untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis minyak akibat perang yang melanda kawasan Timur Tengah. Prabowo pun menyinggung soal kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu yang disebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan kerjasama. Bahkan Prabowo juga mengungkapkan akan kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu dekat. Namun begitu, Prabowo tak menyebut nama negara yang akan dikunjunginya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia di tengah situasi geopolitik global yang penuh tantangan. Ia meyakini Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibanding banyak negara lain yang tengah mengalami kesulitan. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah, sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan. Ini. Karena saudara-saudara, Anda tahu, sekarang keluar gitu. Ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ. Ya. Rencana kita mau bikin apa itu? Special Financial Center. Kita lagi cari tempat. Julius Warte dan Ketut Sumadias melaporkan.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Pengempon Pura Agung Jagatnata perkuat pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan edukasi pemedang. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, permasalahan sampah di kawasan tempat suci menjadi perhatian serius Pengempon Pura Agung Jagatnata. Hal ini disampaikan oleh pemangku pura Ide Bagus Saskara yang menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kebersihan lingkungan pura melalui berbagai langkah konkret. Sekaligus Pengempon Pura, pihaknya terus berupaya memberikan yang terbaik. Dimulai dengan menghimbau para pemendak yang datang untuk bersembahyang agar turut menjaga kebersihan. Himbauan tersebut menekankan pentingnya membuang sampah sisa persembahyangan seperti canang, bunga, dan dupa pada tempat yang telah disediakan, termasuk sampah plastik seperti tas kresek maupun bungkus dupa. Lebih lanjut, pengelolaan sampah di lingkungan pura juga dilakukan dengan sistem pemilahan sampah plastik dipisahkan pada tempat khusus. Sementara, sampah organik dari sarana upacara dipisahkan untuk diolah secara mandiri. Upaya ini bertujuan agar volume sampah yang harus dibuang dapat diminimalisir. Dalam pelaksanaannya, pihak pura juga menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Sinergi ini terutama terlihat saat hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Siwalatri, Saraswati, dan Pagar Besi, di mana volume sampah meningkat signifikan. Sampah yang telah dikumpulkan akan diangkut oleh petugas dinas pada keesokan harinya. Bahwa di pura juga untuk terkait masalah sampah ini, kami juga melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Nah, antara lain membuat tebe modern, kompos bag, dan juga lubang biopori. Nah, kemarin pada saat Hari Raya Saraswati, ada LSM yang melakukan uji coba, yaitu menempatkan alat pencacah yang diuji coba di pura. Itu bagus sekali hasilnya, di mana sampah hasil cacahan itu dari yang kurang lebih sekitar 10 kilo
itu menjadi sedikit sekali. Nah itu sangat bermanfaat sehingga itu bisa kami gunakan sebagai bahan dasar pupuk untuk tanaman-tanaman di pura. Nah selama ini yang sudah ada juga biopori maupun modern yang kami miliki, sampah-sampah organiknya tersebut setelah kami taruh di sana, kami gunakan setelah bisa dipakai sebagai pupuk, kami gunakan untuk pupuk yang ada di lingkungan Pura Agung Jakarta. Ide bagus Taskaro menambahkan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik saat datang ke pura. Ia berharap pemudik tidak lagi membawa tas plastik sekali pakai, melainkan menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, untuk sampah organik, pengempuan pura berupaya mengolahnya secara optimal di lingkungan pura melalui berbagai metode seperti pembuatan lubang biopori, pengelolaan tebu modern, hingga proses pencacahan. Langkah ini dilakukan agar sampah organik tidak menumpuk dan tetap dapat dimanfaatkan kembali. Melalui upaya berkelanjutan ini, pengempuan Pura Agung Jagatnata berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga kebersihan dan kesucian pura dapat terus terjaga sebagai pusat spiritual umat Hindu di Kota Denpasar. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota Jawa Barat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik. Pembangunan energi listrik dilakukan di 2 lokasi, yakni di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Bandung Barat, dan Kelurahan Kayu Manis, Kota Bogor. Berlokasi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota Jawa Barat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik. Pembangunan energi listrik dilakukan di 2 lokasi, yakni di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Bandung Barat, dan Kelurahan Kayu Manis, Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan kesepakatan ini merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang cukup lama. Bahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut pernah dilakukan studi banding hingga ke beberapa negara seperti Jepang, Cina, dan Jerman. Kita bisa menyelesaikan sebuah problem akut yang terjadi berpuluh-puluh tahun dengan menghabiskan anggaran yang sangat banyak. Kita tahu bahwa dulu untuk studi sampah itu sampai ke Jepang, ke Cina, ke Jerman, berulang-ulang birokrat melakukan itu. Kemudian kajian-kajian dilakukan secara terus-menerus dan itu semuanya berbiaya. Kemudian rapat-rapat tidak pernah berakhir dan akhirnya kita menemukan pada satu pokok pikiran dan gagasan bahwa untuk wilayah Bandung Raya yang dulu usulan ketika pertemuan di Danantara itu usulan lampiran yang saya buat sendiri ketika rapat. Saya memandang bahwa Sarimukti adalah tempat yang ideal untuk mengelola sampah menjadi energi listrik. Dan kita semuanya hari ini sudah bersepakat nanti akan dikelola oleh Danantara. Dan kedepannya tugas kita itu di kabupaten kota, Pak Menteri, itu akan memiliki implikasi terhadap pembiayaan. Selama ini pembiayaan sampah itu diangkut. Kemudian ada lembaganya, kepala dinasnya, kepala bidangnya, tenaga profesional. Biaya BBM-nya tiap hari itu sangat mahal. Nah, dengan dialokasikan untuk 2 tempat, di Bogor dan di Kabupaten Bandung Barat, maka nanti efektivitasnya fokus kabupaten kota itu hanya pada 2 menurut saya. Yang pertama adalah petugas kebersihan penyapu, yang kedua transporter yang mengangkut, bahkan bisa di pihak ketiga kan agar lebih efisien. Nah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan salah satu cara mendiskriminasi keputusan para pimpinan di pusat maupun di provinsi. Hanif juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Jawa Barat dan seluruh kabupaten atas respon yang sangat cepat dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Cara
diseminasi keputusan para pimpinan di pusat maupun di provinsi. Teman-teman sekalian, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon yang sangat cepat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kabupaten kotanya atas arahan yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penanganan pengelolaan sampah menjadi energi yang terbarukan atau energi listrik atau kita sebutnya PCL atau waste to energy. Bapak Presiden melalui peraturan Presiden nomor 109 telah menggariskan bahwa kota-kota atau aglomerasi kota-kota yang timbulan sampahnya melebihi 1.000 ton per hari diselesaikan melalui pendekatan teknologi waste to energy. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat yang diikuti oleh 8 dari Bupati Wali Kota se-Jawa Barat terbagi atas 2 aglomerasi, yaitu aglomerasi Bandung Raya, kemudian aglomerasi Bogor Depok. Jadi ada 2 aglomerasi yang hari ini ditandatangani oleh 8 wali kota bupati yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita berharap semua maka akan penandatanganan ini akan memenuhi arahan Bapak Presiden untuk segera melengkapi berkas-berkas dan kemudian memasuki tahap selanjutnya. Kemudian juga akan menjadi semangat kita semua bahwa penyelesaian sampah ini benar-benar mendapat perhatian serius dari Bapak Presiden. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Wakil redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.